98 untuk sama-sama menyebarkan kebaikan ini ya, gitu. Oke, Akang Teteh, perkenalkan saya Davina Cynthia Dewi, boleh dipanggil Davina, Teh Davina, boleh asal jangan Kang Davina. Em, saya alumni Semansa Angkatan 98. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini baru sekitar berapa nih yang sudah hadir? Berapa belas ya, berapa belas orang. Mudah-mudahan nanti banyak yang bergabung. Selamat datang di Ngajol Semansa 2024. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah, eh, acara hari ini kembali berjalan gitu. Ini memasuki tahun keempat ya, Bu Hikik ya, kalau nggak salah saya lupa juga. Kita mulai di tahun 2020 untuk ngajol sendiri. Eh ide awalnya kalau saya boleh cerita bermula dari kelas sebetulnya ya, dari kelas, kemudian merambah ke satu angkatan, kemudian akhirnya lalu, akhir tahun lalu mungkin ya, em, di kita bergabung dengan IKAS Mansa gitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa bergabung di kegiatan subuh ini yang kadang-kadang menantang ya, kalau weekend subuh tuh enaknya tidur aja gitu kan ya. Oke, Bapak Ibu, kakak teteh sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu bedah buku bersama Teh Dara yang sudah ada di sini juga, saya akan sampaikan dulu bahwa acara ini alhamdulillah terselenggara berkat dukungan dari beberapa pihak yang baik hati ya. Yang pertama ada Kaisai, kemudian ada Arasari, ada juga Rivera dari Limus Coffee, kemudian Sekolah Madania Progressive Indonesian School, Asalamart, dan juga RSIA Asalam, itu yang mendukung acara hari ini. Em, nah, nanti selama jalannya acara, mohon disimak apa namanya sesinya, karena di ujung nanti ada, tentu saja ngajol semansa nggak seru kalau nggak ada door prize ya. Gitu. Jadi insya Allah kita akan ada door prize untuk berbagai kategori lah, nanti kita lihat ya. Hadiahnya sangat-sangat menarik. Ada seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada souvenir dari Kaisai, satu souvenir dari Kaisai ya. Kemudian ada paket kue dari Arasari, ada dua paket. Kemudian ada dua tiket Rivera dari Limus Coffee, itu outbound dan edutainment di BNR ya. Kemudian ada 5 kalender 2024 dari Sekolah Madania. Kemudian ada voucher belanja, 3 voucher dari Asalamart, dan juga satu promo paket medical check up dari RSIA Asalam. Gitu. Jadi silahkan nanti kita rebutkan ya. Kita lihat siapa yang nanti mendapatkan hadiah menarik dari program hari ini. Oke, em, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Akang Teteh, nanti jalan yang ngajol kita santai aja sebetulnya ya, karena ini ngaji online dan awalnya ngaji online, tapi topiknya sebetulnya bisa beragam sekali, yang insya Allah semua topiknya bermanfaat gitu ya. Jadi nanti ada pemaparan materi dari pembicara kita, kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, silakan lah ya berpartisipasi di situ. Kemudian ada door prize dan jangan lupa nanti ada foto bersama. Itu sangat penting di ujung acara ya. Nanti kita foto bersama. Jadi diharapkan nanti semuanya membuka kamera. Silakan bersiap-siap dulu dari sekarang, buka kamera nanti kita foto sama-sama. Oke, baik. Eh, kita lanjut ke acara utama. Sebentar, saya buka dulu filenya. Saya akan sampaikan dulu profil pembicara kita hari ini gitu ya. Jadi Teh Dara ini saya sebutnya Teh Dara saja ya, walaupun beliau adalah junior saya. Kita panggil Akang Teteh aja di sini. Teh Dara ini adalah alumni Semansa angkatan 99. Nama lengkapnya adalah Sri Darmayanti, panggilannya Dara, domisilinya di Bogor ya Teh Dara ya. Kemudian
beliau adalah alumni dari IPB, ya, dari FPIK IPB dan juga S2 Magister Science Agribisnis IPB. Aktivitasnya saat ini beliau adalah SLC Manager Cabang Jakarta PT Sigma Daya Insani, leader dari komunitas Spirit Nabawiyah Community, founder Rumah Peradaban Esensi, content creator juga, Canva contributor juga, penulis buku juga yang hari ini akan kita bedah, Teh Dara, dan juga member Kabisa Talents and Career Center. Ini sibuk banget nih kayaknya Teh Dara nih ya. Nah, kalau kita kan urusannya dapur gitu ya Bu Hikik ya, paling ya ngurus-ngurus anak gitu kan, ngajak kerja sebentar. Tapi kalau Dara ini kayaknya sibuk sekali. Saya ini termasuk yang suka sekali dengan kontennya Dara. Kalau misalnya saya pernah lihat saya nyimaknya justru waktu itu di Facebook. Angkatan kita kan masih main Facebook ya. Terus di Facebook itu saya tertarik sekali dengan visualnya. Terus terang gitu ya, visualnya bagus sekali karena saya juga suka doodling. Cuma masih newbie banget lah ya, masih amatir sekali. Jadi melihat kontennya Dara itu kayak itu kombinasi dari seni artistik yang oke dan juga kontennya yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi alhamdulillah Dara sudah hadir hari ini untuk membedah bukunya yang sudah ditulis yang berjudul Meaningful Life, Journey from Allah to Allah gitu ya. Nanti kita sama-sama simak pemaparan dari Teh Dara. Silakan Teh Dara, saya kasih panggungnya untuk Teh Dara sekarang. Silakan, monggo. Nuhun Teh Davina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Waalaikumsalam Akang warahmatullahi Teteh. wabarakatuh. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah ya berasa putih abu kembali. Meskipun di sini kayaknya lintas angkatan, tapi izin pegang mic-nya sebentar ya, ini banyak para senior kayaknya didominasi angkatan 98, tapi nggak apa-apa lah ya. Kali ini angkatan 99 yang pegang mic. Nanti next bisa angkatan yang lainnya. Teh punten aku mau share screen. Jadi penulisan, aku mau cerita dulu ya, penulisan buku Meaningful Life Journey from Allah to Allah ini latar belakangnya itu jujur aja karena berangkat dari eh, usia yang tidak muda lagi. Akhirnya kan banyak mikir ya, ini tuh hidup gue mau gimana gitu ya, akan dibawa kemana, terus kemarin-kemarin udah on the track atau belum. Itu yang bikin akhirnya jadi eh, apa ya, mulai berpikir kembali, refleksi gitu ya. Udah kayak gimana sih performa kehidupan. Mudah-mudahan ini relate sama semuanya ya, karena ya kalau dilihat angkatannya kita udah jauh dari suasana putih abu gitu. Terus selama ini tuh gimana nih ngejalanin kehidupan gitu ya. Jadi di awal aku pengen ngajak kita semua di sini untuk nengok diri kita. Kita nih hari ini adalah hasil keputusan kita di hari-hari yang lalu gitu kan ya. Dan kita di hari esok itu adalah apa yang kita putuskan di hari ini. Jadi gimana performa kehidupan kita hari ini itu adalah proses hasil keputusan kita yang kemarin-kemarin. Dan kalau kita mau benahin, mau bikin hidup kita makin meaningful, itu tuh sangat bergantung dari apa yang cara berpikir kita di hari ini, gitu ya. Kurang lebih isi bukunya kayak gini. em, Tentang gimana sih awalnya kita membenahi cara pandang kita. Kan pasti kita pengen hidup kita tuh selamat dunia akhirat. Ujungnya kayak gitu ya. Pengen hidup kita tuh selamat dunia akhirat. Tapi mulai dari mana sih? eh Kalau aku apa ya, mundur-mundur gitu ya, ngelihat oh kayaknya pertama tuh benahi dulu cara pandangnya. Jadi nanti yang dibahas di buku ini tuh tentang karakteristik kehidupan di dunia. Kayak dunia itu nyapa ke kita, ini loh dunia itu kayak gini gitu. Kemudian kenalin esensi diri kita itu kayak gimana. Eh, Lewat buku ini juga pengen bantuin kita semua nemuin purpose of life-nya, punya mission of life, punya visi kehidupan. Kemudian kalau udah beres urusan cara pandang, maka kita tuh udah nyusun gimana sih blueprint kehidupan kita. Tentunya
kita nggak usah dari nol banget untuk nyusun blueprint. Karena apa? Karena setiap kita alhamdulillah dikasih bonus sama Allah, udah ada pedoman hidupnya, udah ada pegangannya, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kita nggak usah bikin-bikin hal yang baru. Sebenarnya kita udah tinggal jalanin aja. Dan nggak cuman jalanin, kita tuh udah dikasih eh, contoh kedua hasanah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tinggal kita modeling aja, tinggal kita follow aja gimana beliau, itu bakalan nganterin kita selamat dunia akhirat. Kalau kita belajar NLP, Neuro Linguistic Program, di situ akan di apa ya, ketika kita ingin mencapai satu titik tertentu, cara shortcutnya paling mudah adalah modeling aja, modeling apa yang sudah mencapai titik itu gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bikin model-model baru, create diri kita kayak gimana, cukup modeling gitu. Kemudian setelahnya kalau kita udah punya blueprint kehidupan, kita produktif menjalani kehidupan di dunia. Hidup penuh geliat, syukur sebagai spirit aktivitas, ini kurang lebih yang akan dibahas. Dan kunci utamanya ketika udah umur-umur segini ya, umur-umur aku utamanya, gimana sih kita punya apa ya, punya udah mulai mikirin apa sih legacy kita gitu. Karena semuanya akan terputus kecuali tiga hal. Doa anak solih gitu ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Udah mulai mikirin kayak gitu, bukan lagi mikirin hari ini, hari ini, hari ini, tapi apa sih amal jariah yang bisa terus melanggengkan kebaikan, sehingga itu jadi pasif pahala buat kita. Karena emang benar-benar nggak, ketika udah di-cut, ya udah keputus aja gitu semuanya gitu kan. Jadi kita perlu perjuangkan. Nah, ujungnya mudah-mudahan Allah ridho, kita bisa selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ridho. Tentunya semuanya niatnya perlu karena Allah dulu gitu ya. Nah, step pertama adalah tadi benahi cara pandang kita. Ini aku belajar sama Budi nih ya tentang apa namanya si Duget model dari Seven Habits. Bagaimana cara pandang kita itu akan sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan sangat mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan. Jadi triangle ini tuh bener-bener kayak jelek banget buat aku sehingga kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dari eh, katanya kan generasi terbaik itu generasinya para sahabat ya. Contoh terbaik adalah kehidupannya Rasulullah gitu. Kalau kita overview kehidupannya Rasulullah, kehidupannya para sahabat, kehidupannya para nabi dan rasul, kok ya bisa mereka itu kayak nggak ada capek-capeknya. Qiyamul Lail Rasulullah kan sibuk ya, sibuk banget gitu. Urusannya urusan negara. Tapi Qiyamul Lailnya tuh kakinya sampai bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak itu kan tahapannya apa ya? Kalau kita pernah sholat lama, itu tuh ada kesemutannya dulu gitu ya. Baru kemudian akhirnya bengkak-bengkak gitu. Sampai seniat itu gitu. Kok bisa amal solihnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Ketika berinteraksi sama Al-Quran juga para sahabat itu, kalau kita nawar-nawar ya, boleh nggak satu halaman aja? Ketika ada goals, misalnya satu juz tiap hari, boleh nggak setengah juz aja? Boleh nggak satu halaman aja? Boleh nggak satu lembar aja? Tapi para sahabat tuh nggak kayak gitu. Para sahabat tuh, ya Rasul, saya mampu menghatamkan dalam 1 bulan. Ya Rasul, saya mampu menghatamkan dalam 10 hari. Ya Rasul, saya mampu menghatamkan dalam 1 pekan. Ya Rasul, saya mampu menghatamkan dalam 3 hari. Kayak kok pak cepet-cepet gitu ya, beda banget gitu. Kenapa kok dunya kayak gitu? Pasti ada sinya berbeda, cara pandangnya, paradigmanya pasti berbeda. Sehingga kabar gembira buat mereka, mereka dijamin masuk surga, dimuliakan Allah, disegani di dunia gitu ya. Nah, kalau produktivitas kita di dunia masih biasa-biasa aja, masih standar-standar aja, yang perlu ditanda tanyai adalah cara pandang kita tuh kayak gimana sih terhadap kehidupan gitu. Jangan-jangan cara pandang kita yang perlu kita benahin dulu. Itu 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 apa latar belakang penulisan ini di awal gitu ya. Nah, ini sedikit overview aja. Ternyata kehidupan dunia yang udah 40 tahun kita jalanin ya, mau mengakui mau bilangnya 17 pun akhirnya ya udahlah udah 40 gitu ya.
ternyata ya cuman permainan, cuman sementara, terus kenikmatannya cuma sedikit gitu ya. Dan ternyata dunia ini ya bikin ambiar gitu, bikin ambiar orang-orang yang apa ya, yang menjalani kehidupannya karena memang secara sunatullah kita tuh memang seneng gitu sama perhiasan, dibuat seneng gitu, sama bermegah-megahan. Padahal bukan itu esensi kehidupan gitu kan. Sehingga jangan sampai akhirnya nih kalau kalau di bukunya nih ya, sebenarnya macam tulisan tangan kayak gini aja sih, macam catatan waktu sekolah dulu ya. eh Ternyata kehidupan dunia kita tuh cuma satu titik di antara panjangnya perjalanan. Jadi kita perlu apa ya, perlu mudeng banget bahwa apa-apa yang kita gila-gilaan saat ini itu tuh cuman satu titik doang di antara panjangnya perjalanan kita. 1.000 tahun di dunia itu cuman satu hari di akhirat. Aduh, pedih banget gitu, ngeri banget gitu. Sehingga positioning kita di dunia ini, state-nya adalah dunia itu adalah satu-satunya tempat menghimpun bekal pulang di kampung akhirat. Karena kalau udah masuk alam kubur ya udah nggak bisa menghimpun bekal kecuali passive income tadi gitu kan. Jadi kita perlu melek banget dunia ini satu-satunya tempat kita untuk menghimpun bekal pulang. Jadi nggak bisa kita cicing-cicing baik gitu ya. Nggak bisa kita menang-menang aja, terus ya udah menikmati mager-mager gitu ya. Karena kita dikasih kesempatan hidup itu sangat spesial gitu. Nggak semua orang dikasih kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan. Apalagi kita ini menjelang Ramadan ya. Dahsyat banget apa ya, semuanya dikali lipatkan. Sehingga kalau kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia terus dianggur-anggurin aja, ya sayang banget sih gitu. Sehingga kesempatan ini perlu diisi dengan sebaik-baik aktivitas. Nggak perlu nengok kanan kiri, udah ngelakuin apa, kita fokus aja sama track kita. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, eh Allah tuh yang menjadikan mati dan hidup kita supaya Allah menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi fokus ke situ aja, bukan fokus untuk pencapaian-pencapaian nanti orang bilang apa, tapi gimana kita mau dilihat sama Allah gitu. Nah, ini yang akhirnya hidup kita jadi meaningful. Nah, bukan cuman itu, ini hal penting banget yang aku posisikan di awal di buku ini, positioning diri. Karena kita ini kadang-kadang suka enggak ngeh bahwa kita adalah hamba. Saking udah seniornya, sok-sok senior menjalani kehidupan gitu ya. Kita lupa sok-sok tahu, padahal hakikatnya ketika kita seorang hamba itu, ya hamba tuh sifatnya lemah, lupa, pengetahuan terbatas, masa hidupnya sementara. Sementara Allah itu maha segalanya. Allah itu maha Rahman, maha Rahim. eh Pengetahuannya meliputi semuanya gitu ya. Jadi kita sadar diri dulu deh kalau kita hamba. Karena bahayanya ketika kita nggak sadar diri, akhirnya ini nih kesalahannya. Kita jadi sibuk ngatur hidup kita. Kita jadi ngoyo gitu terhadap kehidupan kita, terhadap urusan kita. Kenapa sih kok kayak gini? Kenapa sih nggak bisa mencapai target apa segala macam gitu ya? Kayak apapun yang kita capai itu karena ikhtiar kita. Padahal sama sekali enggak. Kita di hari ini adalah karena kebaikannya Allah gitu kan. Ketika kita nggak sadar posisi kita adalah hamba, kita hidupnya semau kita aja. Kita nggak buka Quran, kita nggak follow Rasulullah, kita nggak ikuti apa kata Al-Quran gitu ya. Udah aja, semau kita aja, setahu kita aja. Kemudian kita bisa jadi hidup kita sibuk memastikan hasil, kayak dunia banget deh gitu. Kayak urusan kita tuh bener-bener perlu kita apa ya, perlu kita kontrol banget karena hasilnya harus begitu gitu. Jadi ambis banget gitu. Kita melalaikan ibadah, lupa bersyukur, lupa minta sama Allah. Itu bahayanya ketika kita nggak sadar posisi. Padahal ya ini kita nih lemah, nggak tahu apa-apa, udah ngerencanain sedetil mungkin juga ternyata
Allah tuh paling tahu banget skenario hidup kita gitu. Jadi ya kita tuh sederhananya gini, karena kita sebagai hamba, kita cuman pemain, ikuti aja skenario Allah gitu kan. Lakukan amal terbaik, ikutin aja, ridho aja terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita, meskipun itu kayak pahit. Tapi ternyata pasti itu yang paling baik buat kita. Ya pasti kita pernah ngalamin sesuatu yang nggak enak ya dalam episode kehidupan kita. Tapi ternyata itu adalah kita yakini skenario Allah itu pasti yang terbaik, meskipun akan sulit untuk ngomong kayak gini, tapi pasti yang terbaik gitu. Bisa jadi tuh kayak yang terbaiknya nggak kelihatan oleh panca indera kita, tapi pahalanya itu luas banget. Yang kalau kita nggak dapetin itu gitu ya, kita bisa jadi nggak punya ladang amal yang lain, nggak punya ladang kesabaran yang akhirnya itu jadi tabungan pahala kita gitu. Dan ini guys, kita mau sama-sama reminder akan tiba masanya kita jadi lemah dan tua. Kalau sekarang kita posisinya lagi ranum-ranumnya, lagi mateng-matengnya gitu ya. 40 tahun tuh kan kayak lagi golden age-nya masa kehidupan gitu ya. Lagi wah bersinar-sinarnya deh gitu. Tapi someday kita tuh akan jadi pewot juga gitu kan, akan jadi lemah dan tua. Itu emang udah siklus kehidupannya akan kayak gitu gitu. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan kita di dunia, ya ini sih flow-nya. Bukan buat main-main, kita jalanin ibadah untuk Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, kita nggak akan dibiarkan gitu aja, karena pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dibalas. Terus untuk itu akhirnya kita memperhatikan hari esok, makanya ketika itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Gitu aja flow kita di dunia ini gitu ya. Ketika kita udah dapet gitu, oh oke, hidup kita tuh buat itu, maka selanjutnya kita akan latih kepemimpinan diri dengan eh, apa ya, memimpin diri kita sendiri. Ngeh betul bahwa kita adalah pelukis kanvas kehidupan kita, sehingga fokus apa yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita nggak akan, yang akan diminta pertanggungjawaban tuh bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Apa yang akan ada di kanvas kehidupan kita, itu tuh kita yang ngelukisin gitu. Jadi sama-sama yuk benahi diri kita untuk bisa memberikan karya terbaik, kehidupan terbaik untuk Allah gitu. Karena someday kita akan ditempatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, itu pun perlu clear banget niatnya karena Allah, ya. Nah, supaya kita akhirnya tetap punya spirit dalam menjalani kehidupan, ini aku terjelep-jelep sama perkataannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Katanya gini, aku bacain ya. Seandainya Allah buka tabir kepada seorang hambanya dan mempertontonkan gimana Allah mengatur setiap urusan hambanya, dan gimana pula Allah sangat menjaga maslahat hamba itu, melebihi cara kita mengatur diri kita sendiri, dan bahwa Allah bahkan lebih sayang kepada kita lebih daripada ibu kita sendiri, niscaya hati seorang hamba, hati kita akan meleleh oleh sebab-sebab itu. Bahkan kita tuh akan memotong hatinya sendiri sebagai persembahan syukurnya kepada Allah. Allah itu absolutely baik banget buat kita. Sehingga kalau kita mau produktif melakukan kebaikan-kebaikan, kuncinya kita ingat dulu deh nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh super duper banyak. Allah tuh baik banget gitu. Baik banget dan banyak ngasih sesuatu yang semuanya tuh for free aja semuanya gitu kan. Disilih bergantikan kebahagiaan, sedih itu kan buat kita syukur dan sabar gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak apa ya, kebaikan Allah tuh luar biasa banget buat kita yang perlu kita yakinin gitu. Nah ini yang akhirnya jadi spirit kita untuk nggak bisa diem gitu, nggak mau diem karena
Allah tuh udah ngasih nikmat kepada kita tuh banyak banget. Ini siklus kesyukuran yang aku tulisin di buku. Kuncinya merasa nothing, merasa semuanya dari Allah, bukan dari kita. Kita kagum sama kebaikan Allah, sehingga bertambah kecintaan kita pada Allah. Kita terus bersyukur. Syukur kita bentuknya kita konversi dalam ketaatan. Ketika kita taat, Allah tambah nikmatnya. Ketika Allah tambah nikmatnya, kita makin merasa nothing. Gitu terus, gitu. Dalam surah Ibrahim dikatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya, gitu kan. Ini rumus syukurnya ya. Ingat siapa yang memberi. Ketika kita diberi, kita jaga dan rawat, termasuk fisik kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan. Ini kalau manusia, orang yang memberinya, atau kita gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan zat yang memberi kita. Kalau kita diberi sama Allah, ya kita bahagiakan. Allah tuh senangnya kita melakukan apa? Melakukan ketakwaan dan seterusnya. Itu mungkin sehingga mari sama-sama umur-umur segini mah lakukan yang terbaik banget buat Allah. Kita lagi berkejaran sama waktu, kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Kita lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah melakukan qiyamul lailnya ketika Bunda Aisyah bilang, udah, kenapa kau segininya banget? Kata Rasulullah bilang, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu mungkin Teh Davina yang bisa disampaikan. Lengkapnya ada di buku ini ya. Flow-nya kayak gini. eh Siap. Kuncinya akhirnya kita bisa melakukan hal yang prestatif, yang terbaik di dunia. Gitu Teh. Baik, siap Teh Dara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Dara Darmayanti atas pemaparan yang luar biasa ya, walaupun singkat-singkat gitu ya di eh, presentasinya. Dan saya yakin bukunya pasti lebih lebih dalam lagi di makna yang bisa dicari dari buku itu ya. Saya sih penasaran sudah pengen beli. Nanti kita promonya di akhir aja ya Teh Dara ya. Promo bukunya di akhir aja. Teman-teman nanti setelah Teh Dara selesai nih, kita akan buka sesi tanya jawab ataupun diskusi gitu ya, forum diskusi kita akan buka. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau kasih insight misalnya gitu. Kalau boleh saya kasih insight sedikit, saya sih sangat relate ya terus terang gitu ya ketika membaca dari judulnya aja, saya langsung refleksi gitu ya tentang kehidupan saya sendiri gitu, meaningful life, journey from Allah to Allah gitu. Jadi apa sih yang kita mau gitu ya di dunia ya, apalagi ketika suami saya berpulang waktu itu, saya pikir ya benar tadi kata Teh Dara, begitu putus ya putus saja sudah gitu ya. Apa yang sudah kita perbuat di dunia ini, segala harta benda dan lain-lain nggak dibawa, even istrinya pun nggak dibawa kan gitu ya ketika beliau berpulang gitu. Jadi nggak ada yang dibawa kecuali amal jariah, doa anak soleh dan juga apa tadi ini ya, ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi buat saya buku ini sangat 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 jelek-jelek juga buat saya loh Teh Dara gitu ya. Jadi ketika saya sebagai seorang anak sastra dan jadi sangat-sangat suka dengan buku, kemudian saya juga visual. Jadi ketika disajikan visual yang sangat menarik itu sangat membantu. Dan buat saya sih penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita gitu ya sejak dini dari sekarang gitu supaya nggak sadar nanti pas udah tua nih kayak kita nih umur 40 tahun baru sadar bahwa oh iya ya ternyata tujuan hidup kita tuh begini 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 gitu ya. Walaupun memang proses ke arah sana pasti setiap orang berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya mengenalkan hal-hal seperti ini dengan cara yang sangat menarik, dengan cara yang masuk ke angkatan mereka gitu ya, angkatan-angkatan di bawah kita dengan cara seperti ini. Gitu sih, teman-teman ada yang mau bertanya atau mau kasih insight, ada relate nih, misalnya ada yang relate nggak dengan apa yang barusan Teh Dara sudah sampaikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau share pengalaman juga boleh gitu ya. Dan tentu saja ada door prize untuk yang nanti akan share atau bertanya. Silahkan, forum tanya jawabnya dibuka. Apakah ada yang mau bertanya atau mau sharing? Ini sudah berapa orang yang hadir ya? 30-an kan? Sudah 30-an ya? Oke, Hadir kalau belum ada ke saya nanya dulu deh, Dara nih. Kalau saya sih pengen nanya sebetulnya proses
pencarian lah ya, pencarian, pendalaman ide, mencari kesadaran dan lain-lain sampai akhirnya menyusun buku, memberanikan diri menyusun buku itu lama banget nggak sih atau "Ah, udah bikin buku gampang, ada kok penerbit yang mau gitu. Gimana? Prosesnya gimana sih Teh? Kalau nulis, mulai start nulisnya sih cepet ya Teh ya. Tapi Mhm. kan dapetin insight dari meaningful life-nya itu yang kayak proses belajar ketemu sama orang, jatuh bangun juga, mentok-mentok ngejalanin kehidupan gitu, kayak mulai-mulai rutin refleksi diri, nyari insight dalam kehidupan tuh kan, seiring eh, waktu itu mulai ngonten aja sih, mulai ngonten itu tahun berapa ya? Sebelumnya tuh kan kayak cuma nyatet-nyatet biasa ya, tapi mulai ngonten itu 2000, kayaknya 2 tahun yang lalu ya, 2022 mungkin gitu. Mulai rutin konten, ditulisin setiap hari apa gitu ya. Sampai akhirnya dipikirin jadiin satu rangkaian, terus taunya karena udah rutin ngonten, tiba-tiba ada penerbit yang hubungin gitu kan. Ada beberapa penerbit yang hubungin, ada berapa ya? 4 kalau nggak salah. Nah, terus em, akhirnya coba dibuat kayaknya kalau misalnya apa yang ada di IG aja kok kayak gimana ya nggak Mhm. enak banget karena kan udah pernah disajiin. Akhirnya coba bikin kerangka dan lain-lain. Akhirnya kalau nulisnya banget sih teh kayaknya 2 bulanan. Tapi kalau belajarnya mah itu kayaknya seiring Panjang ya, jalanan panjang kehidupan ya. Iya gitu benar-benar teh. dari awal kita ini ya sadar Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke, baik-baik. Tadi ada yang nanya dulu sebelum Kang Erwin sudah angkat tangan. Ada yang bertanya tadi di chat kalau mau beli bukunya di mana gitu katanya Teh Dara. Ini online atau bisa didapatkan di toko buku terdekat atau gimana? Bisa di Teh Davina kayaknya. Eh, bisa via Bisa saya di ya? Shopee, Oh, ada di Gramet, insya Allah pekan depan insya Allah udah tayang di Gramet, insya oh Allah ya. alhamdulillah. Ah. Masya Allah Jadi keren banget. periode PO-nya sih udah di close tanggal eh, 3 Februari kemarin. Jadi selepas ini ya yang book only ya, book only jadinya di buku di Gramet atau di Shopee atau beberapa toko online ada di Oh Republik gitu. Fiksi. Nah, Jadi mudah didapatkan insya Allah ya Kang insya Teteh Allah. ya kalau berminat. Saya sih berminat sekali buat saya sendiri. Kemudian saya mau kasih hadiah juga buat ponakan-ponakan saya gitu ya. Kemudian buat sekolah saya juga sepertinya gitu. Oke, Kang Erwin tadi angkat tangan kayaknya. Apakah mau bertanya atau memberikan insight Kang Erwin silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Sebenarnya yang lain mungkin pada diam karena memang lagi pada muhasabah kali ya. Saya terpaku Bisa juga ya jadi. karena salah satu kegiatan seperti ini yang saya juga suka share sama teman-teman adalah di kegiatan kajian seperti ini adalah memang kita itu untuk reminder ke diri kita sendiri dan juga mungkin kita bisa share untuk reminder juga buat teman-teman yang lain gitu kan. Mungkin kita ya di umur 40 udah ngerasa paling tahu, ngerasa tahu semua. Ternyata ketika seperti ini pasti aja selalu ada perasaan bahwa ternyata kita belum apa-apa ya mungkin atau jangan berpuas diri juga. Jadi eh, ya cukup inilah cukup lumayan nih gitu perasaannya hari ini jadi selalu diingatkan untuk selalu bersyukur. Ya jadi terima kasih banget buat Teh Dara dan juga Teteh di 98 eh, meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya paling kita sedikit sharing bahwa di IKA Semansa itu sekarang kan apa tagline-nya itu adalah silaturahmi dan kebermanfaatan. Ya mudah-mudahan salah satu kegiatan seperti ini juga selain menyambung silaturahmi juga ada manfaatnya. Beberapa teman sudah nanya secara japri belinya di mana Win, nah, ikut aja nanti besok saya bilang gitu karena dari judulnya sendiri sudah oke dah Iya. paling ya mungkin itu sedikit sharing pembukanya ya mudah-mudahan bisa jadi reminder buat kita untuk lebih baik lagi hanya mungkin ada tips and triknya teh biar istiqomah itu seperti gimana nih gitu karena emang dalam beriman itu kan bertakwa itu juga naik turun nih Hmm. mungkin bisa di-share dari Teteh bagaimana sih tips and tripsnya untuk
istiqomah dalam ya terus menuju ke jalan Allah gitu. Mungkin terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Dara. Tips and trick kata Kang Erwin. Erwin butuh sekali pegangan supaya dia nggak galau, supaya dia nggak gamang. Silakan Teh Dara. Istiqomah mah emang berat ya. Sampai ayat turun istiqomah tuh langsung beruban kan. Eh, Rasulullah langsung beruban. Kemudian em, yang gampang mah istirahat. Nah, itu Jadi benar. jadi eh gimana ya tips and trick supaya istiqomah? Kalau aku sih ya suka gini, ya karena balik lagi ke yang tadi ya, kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan, terus kita pengennya husnul khotimah, maka kita perlu ajak memastikan diri dalam setiap waktu kita tuh ada dalam kebaikan gitu. Ya kan belum tentu ya kalau misalnya sekarang kita nih tracknya oke nih lah, rada bener gitu ya. Terus nggak ada yang bisa mastiin apakah kita di ujungnya itu adalah orang yang benar atau enggak, kecuali ya tadi kita lead ourselves gitu ya. Kita memimpin diri kita sendiri, kita pilih pilihan terbaik untuk diri kita eh, apa katanya kan nasihat terbaik adalah mengingat kematian gitu ya. Kita Ya, pengen husnul khotimah, kalau kita pengen husnul khotimah, maka pastikan setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui itu dalam kebaikan nggak? Jangan sampai dalam kelalaian. Kalau kita kayak kalau sekarang mah suka scroll scroll asik gitu ya, terus, wih ternyata kayak kelamaan nih, kita tuh perlu langsung punya alarm sendiri gitu, mudeng bahwa oh ini lalai nih udah stop aja gitu. Itu sih teh kalau aku. kayak gitu Win tuh dengerin ya Kang Erwin gitu. Jangan istiqomahnya scrolling short sama reels aja gitu kan. Ya, tapi selama reel sama shortnya tentang tausiah gitu nggak apa-apa Win ya nggak apa-apa. Oke, jadi memang sulit ya betul kata Teh Dara tadi istirahat itu paling gampang kalau istiqomah mah rada PR sebetulnya. Tapi memang perlu menyadari bahwa ya benar tadi kita nggak tahu kapan ini semua berakhir ya gitu di titik mana kita akan dipanggil pulang gitu kita nggak tahu gitu kita sedang dalam kondisi apa gitu jadi it's very important gitu melakukan hal-hal yang baik sepanjang sisa umur kita nih kita nggak tahu sisa umur kita berapa gitu ya kita nggak tahu jangan kegeeran sampai 100 tahun gitu kan siapa tahu cuma 60 kan kita nggak tahu gitu ya we'll never know gitu dan alhamdulillahnya saya tergabung di komunitas ini gitu ya di Semansa 98 awalnya gitu kemudian dengan Ika Semansa sekarang ada ngajol ngajol Semansa ini buat saya ini komunitas yang luar biasa sih gitu ya jadi kita saling mengingatkan satu sama lain mudah-mudahan nanti di ujung hidup kita semua husnul khotimah gitu ya amin amin oke baik Kang Erwin terima kasih banyak pertanyaannya oke baik yang berikutnya ada lagi kah yang ingin bertanya atau memberikan insight kalau nggak nanti saya yang nanya nih. Saya mau boleh ini apa Oh, siapa ini Teh Popi? ya Boleh dong, Teh Popi dari Amerika langsung ini ya. Silakan Teh Popi. enggak sih ini apa makasih banyak nih Neng saya nyebutnya Neng Dara. Neng Dara, mohon. Iya jadi emang benar ini umur di atas 40 tiba-tiba jelek banget pas kebetulan 2 hari yang lalu suami saya kan ulang tahun terus saya kepikiran ya usia umur gitu ya. Ya Allah udah 40 sekian gitu. Terus rata-rata kita umur berapa? Tapi benar itu loh. Jadi cari benar-benar looking forward kita hidup sisa berapa lama lagi dan apa yang harus kita kerjakan. Jadi pas saya ngeliat pengumuman ada pengajian ini terus judulnya pas banget ya Allah alhamdulillah mungkin itu salah satu cara Allah untuk mengingatkan saya pribadi. Tadi yang tentang yang istiqomah bukan berarti saya istiqomah, saya juga masih struggling. Yang emang benar ya, kadang lagi semangatnya, pas turunnya, kalau semangat kan ini ya. Saya cuma mau nambahin aja, salah satu untuk kita bisa istiqomah itu berusaha apa ya, kita tuh butuh support system. Jadi kita nggak bisa ngerjalanin dengan diri sendiri, kita butuh dukungan dan sangat pentingnya kita punya teman orang-orang yang baik. Itu bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman ya. Jadi makanya kalau misalnya kita mikir teman kita yang sekarang ada yang dekat dengan kita, apakah orang-orang yang akan mendekatkan kita
lebih dekat lagi kepada Allah atau sebaliknya. Jadi mulai dari situ kita harus sudah mulai filter ya, eh, mana yang kita harus spend more time dengan mereka. Terus tadi kan yang Teh Dara udah nyebutin yang baca Al-Quran ya, gimana sahabat-sahabat itu salah satunya. Terus muhasabah juga itu salah satu cara untuk kita selalu bisa istiqomah. Dan belajar terus ya, belajar terus bisa dari ustadz atau bisa kayak sekarang nih kajian yang sekarang. Dan mungkin last but not least terus ngedoa ya kita, karena kita nggak tahu, kita nggak ada jaminan sampai kita habis gitu jatah hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan ya kita saling mendoakan aja ya, mudah-mudahan dengan ada pengajian forum ini, Masya Allah nih untuk panitia semuanya, terima kasih. Udah gitu aja, nuhun. Alhamdulillah. Teh Popi hatur nuhun. Bener Teh. Cuma kadang-kadang kita tuh gitu ya, baru sadarnya pas sudah usia 40-an gitu. Apa emang siklusnya begitu? Jangan-jangan ya. Pada saat kita lagi, kata Teh Dara tadi, lagi bersinar, lagi shining, shimmering, splendid gitu, lagi kayak karir lagi di puncak-puncaknya, mungkin ya jadi manajer, jadi apa segala macam, sibuk dengan dunia gitu. Terus ya maybe I don't know gitu ya, tapi memang ya itu tadi, kalau misalnya agak sulit sadar sendiri ya memang perlu perlu dukungan, perlu support, perlu dari orang lain gitu ya untuk mengingatkan gitu. Baik Teh Popi, sehat-sehat ya di Amerika sana ya. Kayaknya udah Amin jadi ya permanent Rabbal resident Alamin. nih Teh Popi ini. Nanti kita tunggu sharingnya ya. Kita tunggu sharingnya bulan apa ya Bu Hikik, langsung kita book saja. Insya Allah. Oke, siap. Apakah ada lagi yang ingin memberikan insight? Saya Ya, penasaran sih dengan, Assalamualaikum. adakah yang mau suara-suara Ya, kayaknya? saya Guna. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dari siapa ini? Farid. Pertama ingin mengatakan Masya Allah, Barakallahu Fiki atas bukunya, selamat atas bukunya, dan sangat menarik pada saat mengupas tentang Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tentang ya yang dikupas tentang Ibnul Qayyim al-Jauziyah, saya jadi teringat sebuah hadis. Kata hadis Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala di al-hadits al-Qudsi, aku pada prasangka hambaku. Jadi kita harus benar-benar yakin seperti kata Teh Dara. So ya, Masya Allah, sangat inspiratif. Ya, syukuran. Terima kasih Kang Farid. Ini angkatan 2000 Kang Farid. Ya, junior saya, jangan-jangan Kang Farid saya ospek dulu Kang Farid. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya melakukan kesalahan Kang Farid zaman dulu ya. Ya Allah, oke, semoga tidak. Oke. Ini Bu Hikik, ini Kang Farid sama Bu Ahmad Teh Popi teh aya di USA, sama satu lagi di Belanda. Kamu harus ngirim loh ke sana. Hadiahnya kamu harus kirim ke Belanda sama ke Amerika. Itu gimana caranya? Davina, Silakan. Iya, aku punya cerita sama sama siapa nih? Kang Farid ini nih waktu pas awal masa adaptasi ya, makanya beda angkatan ternyata. Oh, Tapi oke, pas oke, silakan, awalnya silakan. sempat Gimana? masuk satu kelas, terus kan Mm-mm. masih nggak bisa bahasa Indonesia ya. Terus Mohon. beliau Oke. tuh kita tuh ujian PPKN, apa sih dulu ya bahasanya gitu lah ya, PPKN lah ya. Nah, PMP gitu terus ya. terus dia tuh nggak bisa jawab, ya kan Mm-mm. baru sebulanan lah. Terus kan gimana ya, kayak nggak tega gitu kan. Aku tuh duduknya di depannya. Terus aku bilang, eh Farid, Farid, ini jawabannya gitu kan. Terus kata Farid apa komennya? Malu saya sama Allah, ya Allah. Jadi jelek kan, nggak jadi. Ya ampun, Masya Allah. Soalnya sejak awal loh, itu keren banget. Masya Allah, sejak muda. Ya ampun. Oh, kan ternyata pernah sekelas ya. Oh, baru ini aku baru ngeh. Pas Oke, oke. itu ya, pas tahun adaptasi kayaknya, Iya, adaptasi ini bahasa ya. yes. Kang Farid nanti akan kita ini juga ya, kita minta jadi. Todong, Ini ada todong. Kang Guna ya. Ada Kang Guna nih dari 98 nih, yang Apa? siap nembak juga kayaknya. Hai. Kang Guna, ada insight tuh dari sesi tadi dengan Teh Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau insight sih sama aja ya. Kenapa sama? Apa namanya?
Insya Allah sih sudah melewati tadi ya jalan-jalan yang dilalui sama Teh Dara gitu ya. Makanya sekarang mah anteng aja lah menghadapi dunia mah anteng dan enteng gitu. Iya. Nah, yang berat tuh sebenarnya bukan menghadapi dunianya kadang-kadang ya Teh Dara. Yang berat tuh kadang-kadang menghadapi lingkungannya. Karena di satu sisi misalkan kita ini udah hidup mah cuma begini-begini aja gitu ya. Nggak istilahnya nggak menarik lah gitu. Tapi ada situasi misalkan kita ke anak-anak gitu ya, kita ke pasangan gitu, atau kita ke lingkungan orang tua kayak seperti itu. Justru kita lebih nggak enteng gitu, nggak enteng. Kita mau ngasih tahu, udah tenang aja gitu ya misalkan. Tapi ada pasangan kita panik gitu ya, ada orang tua kita misalkan emosi kayak gitu. Nah, sebenarnya yang pengen minta sharing dari Teh Dara itu ada nggak momen-momen Teh Dara tuh ngerasa apa sih jatuh banget gitu ya, terus sampai bisa ngerasa tuh bahwa oh iya ini mah biasa aja seperti itu. Karena kesulitan saya sekarang itu adalah saya sekarang di Sumatera, di Palembang Coret ya, Palembang bawah. Biasa kan kalau di rumah itu saya ada halakoh dengan keluarga ya di hari Sabtu itu. Nah sekarang kehilangan momen itu gitu. Yang dua udah kuliah, yang satu mondok gitu ya. Jadi di rumah teh tinggal duaan Kak, bocil. Jadi transfer knowledge-nya terbatasi sementara. Kita tahu bahwa anak-anak itu sekarang punya dunianya sendiri ya, punya dunianya sendiri. Jadi yang ketika kita ketemu lagi dengan mereka, misalkan saat liburan itu momen-momen ketika istilahnya jauh lah dari kata produktif tadi gitu. Nah itu gimana ya? Kadang-kadang juga kalau kata saya ya udahlah emang umurnya kali gitu kan, nggak bisa gitu juga ya, karena ada tanggung jawab orang tua untuk tazkirah ke anak-anak seperti itu. Barangkali bisa dibantu Teh Dara. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Teh Dara, ada nggak momen kata Kang Guna tadi? Momen Bentar, jatuh banget gitu sampai aku sadar make sure bahwa dulu Aguna itu teh momen-momen yang jatuhnya atau tentang membersamai anaknya Teh Punten. Oh dua. dua-duanya. Guna pengen Jadi ada hadiahnya dua. dua Jadi soalnya. kalau sebenarnya gini kan, karena saya kenapa saya bilang anteng dan enteng itu karena ada satu momen di kehidupan saya itu yang tahun berapa itu, karena ngerasa powerful ya, karena ngerasa punya uang gitu ya, misalkan karena punya materi gitu. Terus saya tuh pernah transaksi gitu ya, pernah transaksi dengan seseorang gitu. Terus saya coba bilang gini dengan soalnya itu bilang, nanti ya Bu saya bayar 2 bulan lunas gitu. Nah qadarullah 2 tahun baru lunas gitu. Jadi dari situ tuh ada
oh iya ya, kenapa kenapa saya yang ngatur Allah gitu kan, harusnya gimana Allah dong gitu. Jadi di situlah akhirnya kita introspeksi ya, saya sama istri itu besok nggak boleh lagi bilang, eh, karena dengan yakinnya kita bilang bahwa besok kita akan lunasi gitu. Jadi qadarullah Allah punya cara untuk menegur gitu ya, 2 tahun pontang-panting nyari 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 dana untuk melunasi itunya gitu. Iya Nah, kalau ya. yang kedua tadi masalah anak-anak memang poin yang lain. Oh, Jadi itu saya butuh solusi. Poin siap siap bonus. siap. Oke, mangga Oke. Teh Dara. Kalau Mas momen-momen jatuh, ya pasti semua yang ada di sini sih ngerasainnya, cuman kayaknya setiap kita punya, kadang-kadang kalau udah dilewatin mah ya udah lewat aja gitu ya. Iya, betul. Kan udah terlalui aja. Cuma ada satu, Ya, betul. kenapa juga akhirnya nulis yang tadi tuh ya, positioning diri bahwa kita adalah hamba, itu pasti ngelewatin masa kepentok sih, masa kepentok yang luar biasa, sehingga nyadar bahwa pengetahuan kita tuh terbatas, nyadar bahwa segala sesuatu itu emang semuanya udah diatur sama Allah gitu kan, bahwa eh, kita tuh eh cuma pemain aja. Sementara Allah tuh pemilik skenario. Itu udah kepentok yang urusan kayak gitu sih. Sehingga akhirnya dapat insight. Oh oke, iya gue ini cuman hamba doang, cuman pemain doang. Terus nggak bisa apa-apa, pengetahuan cuman apa yang ada di depan mata, yang di belakang nggak tahu, yang jauh juga nggak tahu gitu kan. Terus aku dapetin ada perkataannya, kalau suka sama-sama nyimak, ada salah seorang content creator juga tuh, Teh Karina Hakman, penulis buku juga. Beliau bilang gini sih, ini jelek banget ya, baru aku simak seminggu kemarin. Dia bilang gini, hidup ini sesimpel dan sekompleks taat sama Allah, kata dia. Eh, Sebenarnya esensinya itu aja. Eh, Kadang-kadang lingkungan kita lah yang mengatakan kita nih lagi ada di posisi paling bawah lah, ada di posisi yang nggak enak lah, ada di posisi yang enak lah, di atas lah. Itu tuh kayak apa ya? eh, Cap-cap yang nempel sama kita dari lingkungan aja. Padahal urusan kita ya sesimpel dan sekompleks. Dibilang simpel yang ngomongnya simpel, dibilang kompleks karena susah gitu kan. Sesimpel dan sekompleks taat sama Allah gitu. Jadi momen-momennya kalau udah lewat tuh kayak, "Ah, udahlah kayak gitu, cuman sering banget kepentok." Kenapa akhirnya bilang apapun yang kita dapatkan ini bukan dari hasil kita sendiri, ternyata keberhasilan-keberhasilan yang kemarin-kemarin dicapai, meskipun ada polanya, kalau memang itu atas kuasa kita, pasti itu bisa diulang gitu ya. Dan kita kayak sok-sok bisa menentukan hasil, tapi ternyata enggak loh. Meskipun kita misalnya udah mencapai best apa gitu selama 3 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, ternyata some someday kita dikasih satu sequel, nggak bisa lu ulang lagi urusan itu, ya memang bener-bener kita nggak punya kuasa. Itu karena kebaikan Allah aja yang lagi ngasih ke kita episode kehidupan yang lagi ada di atas, tapi akan sangat mudah sama Allah untuk diputarkan kembali gitu. Nggak tahu ya itu relate atau enggak sama yang Agona maksud ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang membersamai anak-anak. Ini sama ya, mungkin yang di sini beberapa mungkin eh, beda-beda ya usia anaknya, tapi usia anak saya sendiri sama-sama udah ada yang kuliah, ya Allah tua banget ya. eh Kalau biasanya Aguna misalnya ada halakoh keluarga ya, satu hal yang pelajaran penting yang saya dapatkan, kita nggak usah bentur-benturin sama pola yang kemarin-kemarin gitu. Apapun yang bisa kita lakukan sebagai akses untuk
tawasobil hak, tawasobil sober, ya lakukan aja. Kalau yang biasa saya lakukan sih sama anak-anak ya video call, lama aja udah kayaknya tuh video call cerita dari A sampai Z, kita lagi di dapur, lagi ngapain gitu. Kayak lagi sama-sama ada di sebelahan aja sih gitu. Nah, di situ banyak banget bisa ngasih insight-insight ke anak-anak. Terus hal lain yang lagi diupayakan juga untuk mengupayakan eh, kebaikan itu tetap nempel ke anak adalah nulis buku ini gitu. Nulis buku ini tuh di awal didedikasikan buat anak-anak karena sadar betul, nggak tahu, kadang-kadang kan kita suka satu rumah tapi nggak banyak hal yang bisa kita omongin kan. Ya Ya, aktivitas anak-anak ya macem-macem gitu. Tapi nulis buku ini salah satunya memang didedikasikan buat anak-anak supaya kalaupun entah itu keumuran atau tidak, ada loh legasinya yang bisa mereka baca gitu. Ini loh pesan-pesan kebaikan, ini loh evidence-nya yang bisa mereka lihat dari orang tuanya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada terbatas jarak sama anak-anak, ada yang kuliahnya jauh dan lain-lain. eh Katanya gini, cinta itu bisa menembus batas-batas karena dia itu kata kerja gitu kan. Kalau kata eh, dia tuh akan sangat mudah untuk mencari celah untuk akhirnya diekspresikan. Jadi ke anak juga akan selalu ada gitu, nggak akan mentok, akan selalu ada caranya untuk bisa kita nyampein kebaikan-kebaikan itu gitu. Itu sih. oke. There's always a way ya, Ya, intinya gitu. Selalu ada cara Kang Guna untuk selalu membersamai anak-anak gitu. Ya, Oke, siap Kang Guna. Kang Guna lagi di Palembang matur ini nuhun teh. Dedara. Kirain teh di Bogor, di Palembang. Mohon. Sehat-sehat ya Kang di sana. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih banyak Kang Guna. Ini yang sudah bertanya dan memberikan insight sudah ada berapa nih? 4 orang ya. Ada Kang Erwin, Teh Popi, ada Kang Farid tadi, kemudian Kang Guna. Saya lihat chat dulu apakah ada sesuatu di sana sebentar. Ini malah ada yang komentar tentang saya malahan ya. Coba tolong. Ada yang raise hand udah. Raise hand, coba kita lihat sebentar. Siapakah yang raise hand? Sigit Oh, ke Sigit. angkatan 2000. Sigit Kurniawan dari angkatan 2000. Monggo Kang. Sigit, baru ketemu lagi kita. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau share aja mengenai kepentok tadi gitu ya. Pentok, oke. Ada satu sisi di mana di beberapa tahun yang lalu itu saya sampai bilang ke istri gitu. Ini jangan dicontoh sih. Kok ngerasa hidup tenang-tenang aja ya? Mana cobaannya, Bos? Itu langsung setelah itu dikasih cobaan bertubi-tubi, sudah bertubi-tubi dan itu benar-benar membuat ya intinya jangan nantang Allah lah, apapun itu. Sampai di satu titik saya nggak bisa ngapa-ngapain, segala usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan, sampai di satu titik ya udah pasrah aja lah, saya ikut aja kemauan Allah, mau kayak gimana terserah, kuatkan aja mental dan iman saya. Alhamdulillah dibantuin pelan-pelan. Dan ini nggak kejadian sekali dua kali, itu beberapa kali gitu. Kalau misalnya mengharapkan sesuatu dari manusia, itu benar-benar nggak akan selesai gitu ya. Serahkan sama Allah. Itu seberat apapun pasti gue dibantu. Akhir bulan duit habis, ya udahlah mau gimana lagi. Tiba-tiba besoknya langsung seluruh kebutuhan dipenuhi, bahkan lebih. Jadi memang ya pertama saya sih refleksi saya jangan pernah nantang Allah gitu, minta cobaan segala macam dijalani aja, sama kalau udah kepentok ya udah pasrah, serahkan sepenuhnya walaupun berat, karena itu pasti Allah bantu. Benar kata Farid tadi bahwa Allah itu adalah sebagaimana prasangka hambanya, itu benar banget. Ya. Jadi jangan pernah berhutang sama Allah. Itu aja teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sigit. Sehat-sehat selalu ya.
Insya Allah Amin, ya amin, selalu insya Allah. dimudahkan ya segala urusannya. Amin. Kita semua selalu dimudahkan. Amin, amin. Amin. Sigit nanya Kang Ilham tuh. Sigitin apa? Erwin, kamu bisa aja. Oke. Baik, memang sepertinya kadang manusia itu harus kepentok dulu gitu ya Teh Dara ya. Saya pun mengalami itu sih gitu ya. Jadi memang ada momen harus kepentok dulu. Kadang kalau bahasa saya kadang beberapa orang itu harus ditampar dulu biar sadar gitu. Dicolek sedikit mungkin sama Allah nggak ingat. Colek lagi nggak ingat juga gitu kan. Jadi pak gitu ditampar baru deh tuh. Gitu ya. Saya juga mengalami momen itu gitu ya jatuh kemudian insya Allah mudah-mudahan sekarang pelan-pelan bangun lagi gitu bahwa Allah itu baik dari sesuai prasangka hambanya dan betul saya setuju dengan Kang Sigit semakin banyak kita bersyukur semakin banyak kita berdoa sama Allah kemudahan-kemudahan itu selalu ada gitu ya saya kehilangan banyak tapi saya juga dapat lebih banyak lagi gitu dari yang maha kuasa gitu ya yang maha baik. Oke, baik. Aduh ini seru banget ya, maksudnya kita sama-sama mengingatkan gitu bahwa pentingnya bersyukur gitu dan meninggalkan legacy tadi kalau kata Teh Dara ya, legacy yang baik. Insya Allah jadi amal jariah ya Teh Dara ya sampai kapanpun gitu. Oke, ini sebentar, saya tuh tertarik sekali dengan Bapak Hardi, angkatan 77. Assalamualaikum Bapak, ini senior kita banget ini berarti ya yang dari tadi on cam loh, kameranya nyala loh. Istiqomah ini Win, contoh istiqomah adalah seperti ini. Kang Hardi, semoga sehat selalu. Hapunten kalau boleh tahu nomor teleponnya, bisa di-share mungkin. Ini saya mau kasih hadiah, soalnya tim panitia mau kasih hadiah sama Kang Hardi, yang dari tadi selalu on camera. Bisa di-unmute dulu suaranya, mungkin diklik yang logo itunya. Ya, Siap. Bolehkah? ada di Kang Erwin tuh. Oh, Kang Heru sudah kasih? Alhamdulillah, siap. Berarti Kang Heru sudah punya nomor teleponnya ya? Siap, hatur nuhun, hatur nuhun. Sampai-sampai. Aman. Ya Kang Hardi, makasih udah ikut join. Paling senior. Oke, baik. Right. Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih kalau misalnya kita mau lanjut sampai 6:30 ya. Kang Aldi 99. Ini sedang di mana, Kang? Diundang Teh Indah cenah. Oke. Sedang di rumah ya. Sedang Assalamualaikum di- semuanya. Waalaikumsalam. Di rumah mana? Di Bogor atau di mana? Deg-degan mau hadir cenah takut sama Teh Kenapa Davina. takut? Geranya. Emang sama saya diapain? Kamu kan gak diapa-apain. Itu emotnya Aldi mewakili perasaan aku. Aku sangat dingin ya. Aku sangat dingin gitu sih. Kitanya yang kedinginan. Kakak senior galak. Senior galak saya parah. Iya, aku mohon maaf ya kepada kalian semua. Galak emang dia galak Ya tuh. galak mah Indah, bukan aku. Aku mah baik banget. Gue lemah lembut tiba lagi. Geranya, oke. Oke, baik. Teh Indah dari tadi ngasih quotes of the day itu di-share Itu atau? mengutip aja udah di-share di kolom chat mengutip yang Teh Dara informasikan tadi. Quotes of the day-nya adalah jika mau produktif, berbuat baik, ingatlah betapa nikmat Allah sudah besar dan Allah senantiasa menambah nikmatnya bagi yang bersyukur. Dara, alumni Semansa Ih, 99. keren. Langsung bikin nanti di IG ya. Oke. Sama mungkin kalau aku mah nge-share pada saat terpuruk mungkin ya, karena kan juga pernah melalui fase-fase atau periode-periode kehidupan yang seperti itu juga lah ya. Iya. Jadi selalu ingat quotes atau dari ayat yang penguatnya itu adalah la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah itu ada. Terus yang berikutnya adalah fa innal ma'al usri yusra. Itu aja sih, setelah ada kegelapan pasti ada Ya. yang dicerahkan. Insya Allah. Always rainbow behind every cloud. Cenah mah Yep. gitu. Lain. Oke. Baik. Kang Aldi 99 sudah on cam. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya emang nggak akan galak bener. Mau disuruh apa-apa ada gerak. Enggak, dulu paling baik kok akhirnya. Baik Terakhirnya. Gimana sehat Erwin. Kang? Ada yang mau disampaikan nggak terkait sesi kita dengan Teh Dara? Tadi baru hadir atau dari tadi hadirnya? Baru. Oh, baru banget. Berarti harus beli buku kalau gitu mah ya. Iya. Kalau hadir. Sehat Erwin. Baru bangun tidur ya. Sehat nih, apa kabar? Alhamdulillah.
Masya Allah. Ya oke, baik. Devina ngingetin juga mungkin untuk teman-teman semua yang baru hadir atau terlambat join, nanti biasanya kita akan upload di YouTube ya, jadi bisa disimak kembali selain tentunya beli bukunya Teh Dara gitu ya. Yo. Sama yang episode minggu lalu juga kalau memang bulan lalu kalau belum sempat lihat bisa dicek di YouTube channelnya Warung Kenari, itu punyanya Ika, alumni Ika Semansa. Warung Kenari IG-nya. Ya, no, YouTube-nya, Oh, YouTube oke. channelnya Warung Oh, Kenari. YouTube-nya. Sorry. Oke. Oh ya, sekalian juga nih mau mengingatkan untuk yang ingin kepo atau ingin tahu atau penasaran tentang konten-konten yang dibuat oleh Dara, itu silahkan follow IG-nya apa Teh Dara? Dara Darmayanti ya IG-nya. Dara_Darmayanti ya. Dara_Darmayanti, silahkan kalau mau follow IG-nya. Yang pasti konten-kontennya jelek tadi bahasanya selalu jelek gitu ya. Oke. Baik. Apakah masih ada lagi? Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum nanti kita bagi-bagi hadiah dan foto bersama. Oke. Kita masih ada beberapa hadiah lagi ya Bu Hikik, masih ada sebentar. Ada kalender dari Madania, kemudian ada 2 tiket lagi dari Rivera, kemudian juga ada voucher dari Asalamart, masih ada 2 lagi. Silahkan yang mau nanya atau saya bertanya gitu, ada yang mau jawab? Aku kasih pertanyaan aja ya. Tadi Teh Dara tuh ngasih, Indah bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab kamu dapat hadiah. Oke, tadi tuh ada kayak triangle. Boleh nambahin ininya vouchernya, Dap. Apa tuh? Voucher apa Nambahin tuh? voucher ya. Apa tuh Kang Guna? Mangga. Ada produk skincare dari saya nanti. Wah, 3 paket ya. Alhamdulillah, 3 paket skincare. Oke. Tambah Namanya Bu apa Hikik Kang? catat ya. Namanya? Reglow. Oh, Reglow, 3 paket Reglow. Reglow. Ini insya Allah rutin kan ya, Kang Guna? Sampai Boleh, Desember ya? Sampai Alhamdulillah. Desember ya? Kunci. Soalnya ngajol sampai Kunci. Desember. Iya. Enggak, Yang Ramadan jadi tiap pekan ya? Oh, jadi insya Allah. Ya. Oke. Oh ya, mengingatkan lagi untuk teman-teman yang baru bergabung Ngajol Semansa, insya Allah di Ramadan ini akan berlanjut lagi seperti sebelumnya setiap minggu ya. Kalau selama Ramadan weekend setiap minggu, kemudian setelah Ramadan nanti kita balik lagi sebulan sekali gitu ya, kalau nggak salah. Oke, baik. Oke, Mau jadi speed hadiahnya masih nggak? banyak sekali Bapak Ibu lagi, Kang Teteh. Devina. Ada tadi tambahan, Alhamdulillah dari Kang Guna, hatur nuhun pisan, Barakallah Kang. 3 paket skincare dari Reglow, kemudian masih ada kalender dari Madania, kemudian ada Kaisai, ada souvenir dari Kaisai, dan juga 2 tiket dari Rivera di BNR, dan juga voucher belanja 2 dari Asalamart gitu. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Teh Dara, mumpung penulisnya ada di sini nih langsung gitu ya. Setelah ini langsung belanja. Minggu depan ada di Gramedia katanya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Tidak apa-apa. Kang Santo, Davina yang bertanya. Kasih aku yang pertanyaan. bertanya. Aku ada pertanyaan Ya. sih. Karena Pertanyaan tadi pertanyaan ke penonton. pertanyaan Atau enggak Budara kasih pertanyaan ke penonton. kayak lenong ke penonton. Ngomongnya penonton. Ke audiens. Ini pertanyaan. Jadi nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Silahkan. Teh Dara ada pertanyaan nggak? Apa ya pertanyaannya? Aku mah tadi pengen nanya itu ada yang nyimak nggak ya terkait apa namanya? Karena kan Teh Dara menggabungkan tadi yang leadership dengan juga 7 habits gitu ya. Ada triangle yang tadi Teh Dara sebutkan. Triangle Nah, itu boleh deh. see, do, get. Nah, ada yang nyimak nggak itu apa? Kemudian penjelasannya bagaimana? Ini karena saya ibu guru ya, jadi saya suka nanya kayak gitu tuh. Kamu tadi nyimak nggak? Gitu ya. Ini artinya apa? Gitu. Nah, silakan. Ada yang mau menjawab kah? Triangle see, do, get. Apakah ada yang bisa? Kayaknya yang bisa Erwin lagi nih. Kayaknya Erwin udah dapet, Win. Nah, siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Itu Indah raise hand. Siapa Indah? Siapa? Indah Firdaus kan kalau nggak ada yang bisa Firdaus jawab lagi. nanti silakan tunjuk saya, tapi nggak apa-apa yang lain mau coba jawab dulu boleh.
Oh iya, ini saya tunggu sampai hitungan 10, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, silakan yang Indah. Kayaknya nggak ada. Itu sebentar, itu ada yang itu, Tuh maaf, ada Sigit Kurniawan, maaf ya. Kang Ada Sigit, yang raise hand. silakan Kang Sigit. silakan loh. Hampir sama dengan ATM kan ya? Yes, coba Otomatis penjelasannya nyuruh dulu. modifikasi. Gimana? Iya, jadi ya apa yang kita lihat itu yang baik itu kan bisa ditiru dan kita bisa aplikasikan sesuai dengan apa yang kita mampu dan punya, sesuai dengan aset yang bisa ada. Jadi get-nya ya ngerti. Jadi setelah kita melakukan, I get it. Ya, akhirnya saya bisa menyesuaikan dengan konteksnya saya. Saya nangkapnya sih gitu ya. Gimana Ibu Guru Dara? Apakah di-approve Gimana jawabannya? Budin? Loh, lempar sana juga. Nambahin. Tambahin boleh. Soalnya Teh Indah. Itu intinya sih tadi dasar dari kita melakukan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini ya, apa yang kita sudut pandang kita, ini kan goals ya, maksudnya kalau 7 Habits itu life goals-nya kita, itu nanti menentukan apa yang akan kita lakukan dalam perbuatan kita keseharian. Apakah yang kita lakukan itu akan bisa mencapai yang sudah kita goalskan gitu ya, kalau iya berarti dilakukan, kalau tidak berarti ditinggalkan, kan kurang lebih begitu. Kemudian nanti apa yang sudah kita lakukan itu ujung-ujungnya akan membuat kita mencapai pada goals yang sudah kita buat di awal. Kurang lebih gitu sih mungkin penambahannya. Oke, berbagi poin ya Ibu Dara. 100 Teh Indah. 100 Teh Indah, Kang Erwin, Kang Sigit juga 100. Jadi masing-masing 100. Boleh bagi-bagi kita. Ya, bagi-bagi. Oke, Indah Firdaus akan mendapatkan rahasia. Ya, saya tulis dulu namanya. Oke, baik. Oke. Sekarang sudah jam berapa? Apakah kita masih ada waktu, Ibu Hik? Apakah hadiahnya akan dibagikan semua atau nanti kita save Ada yang untuk raise hand, Bu Deti. Ibu Deti. Bu Deti, silakan. Assalamualaikum Bu Deti. Waalaikumsalam. Ibu gimana Bu? Mangga Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, ikut gabungnya agak terlambat. Tadi apa Ibu? Lupa. Dari kemana Mak Indah udah WA-an sih. Siapa tahu ada teman-teman guru juga yang mau ikut, tapi ternyata nggak ada juga sih. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi saya ikutan ini ya mewakili alumni juga, kan alumni 81 yang kolot sama dengan Kang Hardi ya. Saya biasa manggilnya Kang Maman gitu. Apa kabar nih Kang Maman? Siap Bu. Iya, dulu tetangga saya Kang Maman sehat. ini. Dulu sama loh profesinya sama Indah Kang Maman ini, penyiar. Mantap. Iya, Masya Allah. Salam senior. Yang favorit dulu radio apa Masya Allah. yang di Rana Wijaya ya Kang Maman, apa tuh dulu di Villa Duta? Ini Pro 3 ya, Suara Antara ya. Suara Antara kan ya, sempat jadi Pro Iya, FM. betul. Nah, kalau ini seniornya Indah ini. Seniornya Indah. Kalian Tangan Indah ya. Iya. Ya, terima kasih nih saya dikasih kesempatan juga bertemu nih dengan anak-anak ya siswa, mungkin ada yang ingat, ada yang enggak juga. Saya Ingat sebagian dong, Bu sih Deti. Oh iya ya. Karena kalau Davina sih melanjutkan ya profesi ya jadi jadi ibu guru. Jadi ibu guru dan sekarang kepala sekolah pula. Wah, keren. Ya, sukses selalu deh buat anak-anak semua di sini nih, udah hebat-hebat, Masya Allah. Pokoknya ya luar biasa ini. Dan saya menyimak juga sedikit ya tadi yang dari Dara, ini luar biasa juga ya bukunya gitu, dekat sekali dengan apa ya kehidupan sehari-hari yang biasa juga ya, artinya kan ini tugas saya dulu sebagai guru juga gitu ya, jadi ke anak-anak itu memberikan apa bimbingan gitu ya terkait juga dengan kehidupan mereka, terutama remaja yang memang kehidupannya tuh sangat dinamis ya, para remaja. Ternyata juga yang udah bapak-bapak, ibu-ibu juga kehidupannya juga dinamis ya, nggak lepas dari segala permasalahan gitu dengan kehidupan tadi yang seperti siapa tadi yang menyampaikan Guna ya, menyampaikan bahwa kehidupan itu sebenarnya memang kalau dianggap apa anteng dan enteng, namun kalau ketika dihadapkan dengan lingkungan ya pastilah ada gitu ya dengan segala permasalahannya gitu ya. Jadi ini luar biasa dan saya juga
Artinya dengan seusia sekarang ini ya tentunya dengan mendapatkan insight atau pencerahan-pencerahan ini saya bisa memantapkan lagi dalam menghadapi kehidupan tentunya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja sih Siap, Ibu. pertanyaan karena mau bertanya juga tadi baru sebagian gitu mendapatkan. Gak apa-apa Bu Deti, terima kasih insight-nya loh. Ya, ingin juga nih punya bukunya nih Dara gitu ya. Nah, Insya Allah nanti Allah, dikirim Bu. ya Bu. Meluncur nanti Bu. Iya. Sekali lagi Iya. makasih nih Erwin. Apa kabar Erwin? Sebagai ketua IKA nih, wah aktif sekali nih Erwin juga ya. Terima kasih semuanya. Ya bisa saya juga bisa ikut menyimak materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa ketemu Bu Deti. Sehat selalu Ibu ya. Nah, amin, amin. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Deti. Oke, Bu Hikik, Bu Indah, sebagai tim panitia, waktunya sudah jam 6:30 lewat nih, sudah 6:30 lewat ya. Kayaknya Bu, sudah. udah Ah, ya. kenapa? Iya, kalau di Iya, jam aku nggak tahu nih kalau di jam vouchernya masih ada nih. Mungkin masih Budara ada ada satu vouchernya. pertanyaan. Budara Ada satu 2 pertanyaan aja skincare dilempar. nih dari Reglow. Siapa yang nggak mau dapat skincare? Erwin istrinya nggak mau dapat, Ibu Eci. Ibu Eci nggak mau dapat. Dari Reglow, kemudian masih ada kalender dan juga Kaisanya masih belum keluar ya Bu Hikik ya, ada Ya, souvenir voucher Saya dan dari biasanya, juga boleh. saya nanti biasanya dipilih yang terbaik sama Teh Dara. siap. Audiens terbaik ya. Iya, peserta Oke. terbaik. Voucher dari Oke. Asalam juga masih ada. Budara kasih pertanyaan, coba Budara satu. Insight terbaik aja deh, mungkin ditulisin di chat box ya. Boleh. Nanti Oke. kita pilih sama Pilih panitia ya. pilih ya yang terbaik. Boleh. Mangga. Ya, silakan menuliskan insight yang teman-teman dapatkan hari ini, apapun insight-nya dari materi kita pagi hari ini di chat box. Nanti kita coba pilih siapa yang insight-nya paling oke. Oh, ada yang sudah live, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Oke. Bu Ikik ini biasanya tayangnya siap tayang di YouTube berapa hari Bu Ikik biasanya? Siapa tahu ada yang pengen buru-buru gitu besok udah pengen nyimak lagi gitu. Berapa hari ya? Tergantung Kang Erwin ya. Tergantung Ya, insya suasana Allah hati juga. seminggu lah. Ya, insya Allah Semingguan. paling cepat seminggu, paling lama sebulan lah. Mau spill Bu Davina nanti untuk bulan Ramadan, insya Allah kan insya Allah ada 4 pertemuan ya. Sudah ada yang mengisi nih dari Kang Farid, insya Allah dari angkatan 2000. Kemudian ada Kang Irfan Syaukibek, insya Allah juga akan. Tanggalnya di spill sekalian Teh Hik punten biar Aduh, harus buka WA lagi di mana tanggalnya. Oh, ya, baik, boleh lanjut. Ada kan Sebentar. tanggalnya? Mana ya? Tuh suka kayak gini nih, kaget-kaget. Tanggal 17 Maret. Bentar aku buka dulu. Nih. Sudah ada 2 pembicara berarti ya, insya Allah ya yang akan sharing. Angkatan 2000, jadi angkatan 97. Tanggal 17 Maret ada Kang Farid. Ya, 17 Maret, oke. Tanggal 31 Maret itu ada Kang Irfan Syaukibek, 31 Maret ya. 17 Maret Kang Farid, kemudian 31 Maret Kang Irfan, Kang Kibek ya. Terus tanggal 7 itu masih bulan Ramadan ya, 7 April ya. Ada Teh Hertina dari 98. Tanggal berapa? 7 April. 7 April. Nanti tanggal 24 Maret insya Allah ada agenda offline ya, Kang Erwin. Agenda offline apa tuh Kang Erwin? Bisa disepil kah? Ya, nanti insya Allah pas bulan puasa, kita kan 3 bulan sekali itu ada offline. Nah, karena bertepatan dengan bulan Ramadan, maka nanti insya Allah rencananya kita akan sekalian buka puasa bersama di Semansa. Buka puasa bersama di Semansa Bukber ya. Dan pengajian offline. Ini semua angkatan gitu, boleh siapapun gitu Kang Erwin? Ya, kalau semua angkatan boleh datang. Siap.
Bukber semansa ya. Wah, Oke, tanggal Mirna nih, 24. insight-nya panjang sekali. Coba kita lihat. Mirna 98, Ina. Mirna Hairani. Oke. Hai Ina. Wah, pagi yang cerah kayak Biasa. lagunya Chrisye. Pagi yang cerah, alhamdulillah. Hmm. Teh Dara langsung dilihat ya, diintip-intipnya Teh Dara ya. Iya, pilih berapa nih? Pilih, kita kan ada banyak nih Teh Dara, jadi sebentar saya lihat dulu contekan. Kayaknya bagus-bagus nih 2, insight-nya. 3, 4, 5 juga masih bisa. Wah, itu mah kayaknya harus banjir. Yuk, mangga Sadayana itu ditunggu mah. yang lain. Benar. Tunggu yang lainnya nih, ada 5 hadiah yang bisa kita kasih. Dari Riglow, kemudian dari Madania, dan juga dari Kaisai. Asalamat masih Kriteria. bisa ya Bu Dini? Masih Ya, ada ya? Asalamat masih ada. Asalam masih ada 2 lagi 2 untuk lagi voucher. vouchernya. Teh Ina mah jauh ya tadi Sorowako. Mohon dikirim ya Tama. Buat keluarganya Buat ada keluarga di ya luar. Ina. Ini Yang di Belanda dan di Amerika insya Allah dapat juga ya. dapat kue, Tapi tapi buat kita mau keluarganya kirim di kuenya ke sana. Iya, Coba maaf buat keluarga di Indonesia insya Allah akan dikirim. Iya, Iya, dikirim. Kirim fotonya aja. foto kuenya. Kalau enggak foto hasil pakai Riglow ya, guna kinclong. Siap. Oke, Teh Dara, apakah sudah banjir ini belum nih? Coba tak lihat. Banjir insight. Let's see here. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Sudah ada 5 kah? 6. Kang Sigit, kemudian dari Teh Hertina, kemudian Riah Fazriah, Teteh kayaknya ya, Teh Mirna, kemudian Ernest Hamdani, kemudian ANB, ada Isti, Santo Artianto, Yang paling bawah. paling bawah Kang Santo ya. Hidup ini cuma sekali, maka nikmatilah. Wah, Santo, kamu makan apa hari ini Santo? Bijak sekali. Oke, Teh Dara sudah ada beberapa ini. Monggo dipilih. Bu Hiki siap catat. Langsung nih, kita pilih ya. Langsung aja Teh Dara. Oke. Pertama, buat Teh Mirna. Mirna, oke Panjang menempatkan soalnya. panjang. Terus, bentar ya. Siapa lagi? Teh Mirna, Barokallah ya. Kemudian Riah 2000 ya. Riah 2000. Terus Sigit Sigit, oke. 3. Sigit 2000 ya? Oke. Lalu 4 dan 5 siapakah? Kayak tadi ada Hertina deh, Hertina ya. Oh iya, Teh Hertina boleh, Teh Hertina. Teh Hertina 98. Oke. Sama siapa nih? Artianto. Santo Artianto. Ya, Oke. Santo 98. Oke, sudah 5 untuk yang memberikan insight terbaik ya. Oke, saya bacakan dulu saja nih hadiah-hadiah yang berhasil disabet oleh Pak audiens hari ini ya, audiens Teh Dara hari ini. Alhamdulillah sudah, terima kasih juga kepada para sponsornya yang sudah memberikan sponsornya. Tadi insight terbaik diberikan kepada Teh Mirna 98, akan mendapatkan 1 souvenir dari Kaisai, kemudian ada Riah angkatan 2000 akan mendapatkan skincare dari Riglow. Lalu Kang Sigit angkatan 2000 ini dapat 2 nih karena Kang Sigit tadi memberikan insight dan juga tadi menyampaikan insight-nya secara langsung gitu ya. Jadi Kang Sigit mendapatkan voucher dari Asalamat dan juga mendapatkan kalender dari Sekolah Madania. Oke, Teh Hertina angkatan 98 juga mendapatkan kalender dari Sekolah Madania. Kang Santo 98
mendapatkan Kang Santo ada di mana sih? Hikik ada di Bogor apa di mana Santo teh? Bukan di Bogor ya? Kita masih Tangerang ada ya? eh, ada voucher belanja ya dari Salamart. Oke. Oh, Santo di Bogor, Santo ya? Santo di Bogor? Oke, sip, aman Santo berarti bisa. Artianto kan? Santo Artianto. Ya, Ada di Santo rumah Artianto. katanya, ada di rumah katanya. Ada di rumah. Rumah kamu tuh di mana, Santo? Oke. Baik, itu tadi yang mendapatkan hadiah karena menjadi insight terbaik. Kemudian tadi sebelumnya juga sudah ada teman-teman, Kang Teteh yang mendapatkan hadiah, Kang Erwin mendapatkan kalender ya dari sekolah aku. Kemudian Teh Popi dan Kang Farid, terima kasih banyak tadi insight-nya. Akan mendapatkan paket dari Arasari untuk keluarga di Bogor, berarti Bu Hikik ya. Karena kalau udah nyampe ke Belanda sama USA, kuenya nanti jadi apa, saya nggak tahu gitu. Oke. Kemudian Kang Guna 98, eh, selamat mendapatkan 2 tiket dari Rivera, Outbound dan Edutainment di BNR. Silakan berkunjung dengan Teh Fani dan anak-anak. Kemudian Kang Hardi, angkatan 97, mendapatkan paket dari RSIA Salam. Kemudian Teh Indah Firdaus, kamu mendapatkan juga ya, karena tadi sudah menulis insight-insight dan komentar skincare dari Glow. Walaupun mukamu sudah glowing, tapi kita kasih lagi biar tambah bercahaya ya wajahmu itu. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Ibu Deti Gusnida, hatur nuhun Ibu sudah hadir di sesi kita pagi hari ini, akan mendapatkan voucher dari Asalamart gitu. Dan kita kasih kalender ya Ibu Deti ya, Bu Hikik ya, karena kalendernya ada banyak juga sih. Oke baik, Akang Teteh semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara, sudah jam 6 lewat 40-an. Kalau di saya sudah jam 6 lewat 45 menit. Mohon maaf agak meleset dari waktu yang dijanjikan sampai 6.30. Tapi ini terjadi karena memang kita tadi sharingnya luar biasa ya. Eh, Sebelum saya tutup, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor kita yang mensponsori acara hari ini. Kaisai, Arasari, kemudian Rivera dari Limus Coffee, Sekolah Madania, Progressive Indonesian School, Asalamart, dan juga RSIA Assalam. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, nanti sebelum kita foto bersama, saya sampaikan dulu sedikit simpulan dari sesi kita hari ini. Intinya adalah kita harus memulai untuk sadar bahwa hidup ini suatu saat akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan hidup itu berakhir. Dan sepanjang sisa umur kita ini sebaiknya memang diisi dengan kegiatan yang baik, menebar kebaikan, mengingatkan sesama gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi, selama kita berada di dunia, kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, karena yang bertanggung jawab melukis kanvas kehidupan kita, tadi kata Teh Dara gitu ya, adalah diri kita sendiri. Gitu, walaupun hidup itu sesimpel dan sekompleks taat sama Allah, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang itu ya kapan lagi. Doa saya untuk kita semua, semoga segala urusan kita dimudahkan, dan ketika kita mengakhiri hidup kita nanti, kita mengakhirinya dengan baik, dan insya Allah kita semua berpulang ke Yang Maha Pemberi Hidup eh, dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin insya Allah, mudah-mudahan. Baik, sip. Teh Dara, Angkatan 99, terima kasih banyak sharingnya pagi hari ini. Sama-sama Yang Teh. yang mau bukunya nanti boleh silakan dilihat di mungkin di Tokopedia, Shopee. Minggu depan insya Allah sudah available di Gramedia gitu ya. Dan Iya. sekarang kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, mari kita foto bersama. Yang bertanggung jawab adalah Ibu Hik Hik. Silakan Ibu Hik Hik. Silakan semuanya open kamera. Kita ada 2 layar. Oke. Baru Siapakah yang kelihatan. belum buka layar? Ya. Layar pertama belum buka semua nih. Isti, Bu Ika, Teh Ika Semansa, Teh Isti Tresna, silahkan dibuka kameranya. Kang Didi, Kang Farid, Kang Farid, Teh Hertina. Teh Hartina nanti layar kedua ya. Layar pertama dulu nih, Kang Didi, Kang Teh Ria udah ya. Isti, Teh Isti, kita foto dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bentar, saya transfer dulu. Oke. Selanjutnya layar kedua. Layar kedua ada
Ketemu Isti lagi, duo Isti, Kang Denny, Niko, Kang Nov, Teh Alvina, Teh Ira, Kang Ilham, kayak banyak nih. Mungkin Open sedang. kamera ya. Oke, hitungan. Hah? Oh, Novi suamiku ya. Akang bukan Teteh, maaf. Kamu itu loh, bagaimana tuh? Oke. Nov. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sudah fotonya semua ya Bu Hikik ya, 2 layar ya. Sudah. Oke, baik, Kang Teteh sekalian, untuk yang tadi mendapatkan hadiah nanti akan dicolek-colek oleh panitia gitu ya, untuk terkait pengiriman dan lain-lain. Mohon ditunggu dengan sabar gitu, karena butuh Apa? proses. Baik, insya Allah sampai dengan selamat. Jangan lupa untuk terus menyimak info-info di grup gitu ya, di WhatsApp ya, di grup IKF Mansa, di grup angkatan masing-masing. Ngajol akan terus berlanjut, insya Allah di tahun ini sampai bulan Desember. Dan jangan lupa nanti di Ramadan kita akan melakukannya setiap minggu insya Allah. Semoga kita semua panjang umur ya dan selalu sehat. Baik, saya Davina Cynthia Dewi dan juga Teh Darmayanti sebagai narasumber hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Teh Nov cenah lumah. Terima kasih ya Devina dan Sama-sama semuanya. Teh Indah. Terima kasih banyak. Ini Nanti kalau kalau keluar semua disimpan aja buat nanti kali ya. Iya, iya. Kan? atau nggak bisa aja tadi kan ada yang ngasih insight tapi nggak menang tuh mau dikasih nggak kayak Oh iya Isti. boleh, boleh. Tapi Mangga, aku mangga. dulu ya ininya ya. Oh iya, apa? Oh iya. Iya, Hitung-hitung sayangku. dulu vouchernya kan takutnya ini ada yang salah. Tadi Oke. Rivera mah udah keluar kok dua-duanya ya. Rivera